Saya hari kita kalau proyek itu lebih. Coba kita kontak deh yang saya ingin. Saya hari kita kalau proyek itu lebih. Coba kita kontak deh yang saya ingin. Saya hari kita kalau proyek itu lebih. Ini urusan sosial, ada 5 SPM-nya yang mesti kita sentuh. Ya, pasti harus. Nggak ada alasan. Nggak bisa ditinggalkan. Pertama itu terkait dengan pelayanan terkait dengan disabilitas, ya. Pelayanan terkait dengan lansia, pelayanan terkait dengan anak terlantar dan gelandangan, ya. Dan yang berikutnya adalah pelayanan terkait dengan pengemis dan kebencanaan. Urusan sosial, ada 5 SPM yang mesti kita sentuh. Pasti harus. Nggak ada alasan. Nggak bisa ditinggalkan. Pertama itu terkait dengan pelayanan terkait dengan disabilitas, ya. Pelayanan terkait dengan lansia, pelayanan terkait dengan anak terlantar dan gelandangan, ya. Dan yang berikutnya adalah pelayanan terkait dengan pengemis dan kebencanaan. Urusan sosial, ada 5 SPM yang mesti kita sentuh. Pasti harus. Nggak bisa ditinggalkan. Kalau Zoom kan itu. Segala
takut ya? Lampu tadi. Kan Sesegera
Indonesia,
Baik Bapak Ibu, sesaat lagi Bupati Padang Pariaman akan tiba di lokasi acara. Untuk itu kami silakan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk datang menempati tempat duduk di bagian depan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sesaat lagi Bupati Padang Pariaman akan tiba di lokasi acara. Untuk itu kami silahkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk dapat menempati tempat duduk di bagian depan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sesaat lagi Bupati Padang Pariaman akan tiba di lokasi acara. Untuk itu kami silahkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk dapat menempati tempat duduk di bagian depan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sesaat lagi Bupati Padang Pariaman akan tiba di lokasi acara. Untuk itu kami silahkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk dapat menempati tempat duduk di bagian depan terlebih dahulu. Terima kasih. Di urusan sosial ada 5 SPM-nya yang mesti kita sentuh. Ya, pasti harus. Nggak ada alasan. Nggak bisa ditinggalkan. Ditinggalkan ada alasan. Pertama itu terkait dengan pelayanan terkait
jawab aja. Selamat datang kami ucapkan kepada Bupati Padang Pariaman beserta rombongan di tempat acara. Dan selanjutnya kami silakan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Kepada Bupati Padang Pariaman beserta rombongan di tempat acara. Dan selanjutnya kami silahkan untuk dapat menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Baik, kami silakan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi tempat duduk di bagian depan terlebih dahulu, karena sesaat lagi acara segera kita mulai. Baik, kami silahkan kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi tempat duduk di bagian depan terlebih dahulu, karena sesaat lagi acara segera kita mulai. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agar lebih hikmatnya untuk dapat menonaktifkan data dari handphone
atau mengalihkan menjadi mode diam atau mode getar. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, agar lebih hikmatnya acara kita pada hari ini, kami mohonkan kerjasamanya kepada Bapak Ibu untuk dapat menonaktifkan nada dari handphonenya atau mengalihkan menjadi mode diam atau mode getar. Terima kasih. Mohon perhatian, acara segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon perhatian, acara segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Urusan sosial ada 5 SDM-nya yang mesti kita sentuh. Pasti harus. Nggak ada alasan. Nggak bisa ditinggalkan. Nggak ditinggalkan. Ada alasan. Pertama itu terkait dengan pelayanan terkait dengan disabilitas. Ya. Pelayanan terkait dengan lansia. Pelayanan. Urusan sosial ada 5 SDM-nya yang mesti kita sentuh. Pasti harus. Nggak ada alasan. Nggak bisa ditinggalkan. Nggak ditinggalkan. Ada alasan. Pertama itu terkait dengan pelayanan terkait dengan disabilitas. Ya. Pelayanan terkait dengan lansia. Mewaspadai pelayanan. Urusan sosial ada 5 SDM-nya yang mesti kita sentuh. Pasti harus. Nggak ada alasan. Nggak bisa ditinggalkan. Nggak ditinggalkan. Ada alasan. Pertama itu terkait dengan pelayanan.
Mars Arsi. Urusan sosial ada 5 SDM yang mesti kita sentuh. Pasti harus. Nggak ada alasan. Nggak bisa. Mars Arsi. Hadir diserahkan diri kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Padang Pariaman, yang kami hormati Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, yang diwakili oleh Disilakan Direktur duduk Kearsipan kembali. Daerah Juang yang hadir secara virtual. Segenap unsur forum koordinasi Assalamualaikum warahmatullahi Pariaman, wabarakatuh. PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Yang Padang terhormat Pariaman Bupati beserta Padang jajaran, Pariaman, staf ahli, yang kami asisten hormati Kepala Arsip Daerah, Nasional dan camat Republik Sekabupaten Indonesia Padang Pariaman, yang diwakili oleh Direktur Direktur Kearsipan Poltekkes Daerah atau 2 yang mewakili yang hadir secara Ketua KPU, virtual. Ketua Segenap Basnas dan unsur Ketua forum Bawaslu, koordinasi serta pimpinan pimpinan daerah Bangladesh Kabupaten Cabang Padang Bulu, Pariaman, serta hadirin PLH undangan Sekretaris yang Daerah berbahagia Kabupaten yang Padang hadir secara Pariaman langsung beserta jajaran, maupun secara staf ahli, virtual. asisten, kepala Dengan perangkat daerah, mengucapkan dan camat puji dan sekabupaten syukur Padang kehadirat Pariaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Direktur acara Poltekkes atau yang mewakili, penerapan aplikasi Ketua Sistem KPU, Informasi Ketua Kearsipan Basnas, dan Dinamis Ketua Terintegrasi Bawaslu,
serta pimpinan Bank Nagari Cabang Lubuk Alung, serta hadirin undangan yang berbahagia yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara launching penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI di Kabupaten Padang Pariaman pada hari ini, Rabu 12 Juli tahun urusan sosial ada 5 SDM-nya yang mesti kita sentuh. Pasti harus. Nggak ada alasan. Nggak bisa ditinggalkan. Yang pertama itu terkait dengan pelayanan terkait dengan disabilitas, pelayanan terkait dengan lansia, pelayanan terkait dengan anak terlantar dan gelandangan, ya. Dan yang berikutnya adalah yang terkait dengan pengemis dan kebencanaan. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا يا الله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Ya Rahim, segala puji atas nikmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Jadikanlah kami sebagai hamba yang taat dan selalu syukur atas nikmat-Mu. Ya Allah, Ya Ghaffar, hari ini kami berkumpul di sini dalam acara launching implementasi aplikasi SRIKANDI di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu, Ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahi dan ridhoi acara kami, catatlah sebagai amal ibadah bagi kami. Ya Allah, Ya Karim, bimbing dan berikanlah kekuatan kepada kami dalam menjalankan semua amanah dan tugas yang diembankan kepada kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, jauhkanlah negeri kami dari bencana dan mara bahaya. Ya Allah, Ya Malik, kabulkanlah cita-cita mulia para pemimpin kami untuk melanjutkan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Lindungi dan berikanlah kekuatan kepada para pemimpin kami sehingga dapat menjadikan negeri ini negeri yang aman, damai dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbin ghafur. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina والعافية في الجسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا. Selanjutnya, marilah kita dengarkan laporan kegiatan oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman kepada Bapak Herman Esnos MM. Kami silakan. Hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan kegiatan oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasti harus, nggak bisa ditinggalkan. Pertama itu terkait dengan silakan. Pelayanan terkait dengan disabilitas, ya. Pelayanan terkait dengan lansia, pelayanan terkait dengan anak terlantar dan gelandangan, ya. Dan yang berikutnya adalah layanan terkait dengan pengemis dan
kebencanaan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir secara virtual. Yang sesama kita hormati Bapak Kemudian yang hormati Bupati Padang Pariaman, kemudian yang terhormat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, dan ini oleh Direktur Karsipan Daerah 2 SSM Home yang hadir secara virtual. Kemudian kami hormati Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman, Kadis Arsip Pustaka Provinsi Sumatera Barat, terima kasih OTW. Kemudian kami hormati Sekretaris Daerah Padang Pariaman, staf ahli, asisten, kepala OPD, badan dan kantor, Bapak dan Ibu Camat, kemudian terhormat Kepala Kementerian Agama Padang Pariaman, Ketua KPU dan Bawaslu, Basnas, Forum Wali Negari, Kepala Otekpel Sumatera Barat, Kepala Stektif IDB dan Stektif Otobat dari Basnas, Kepala SMP yang mewakili dan SD, para admin yang kami banggakan mulai dari admin kabupaten, OPD sampai kecamatan. Kemudian kita hadir di ruang ini. Terima kasih dan para undang kami hormati. Selanjutnya izinkan kami menyampaikan laporan launching implementasi aplikasi Srikandi di Kabupaten Padang Pariaman. Pertama, kerangka kebijakan aplikasi Srikandi. Dasar yang pertama adalah Peraturan Presiden Nomor 95/2014 tentang SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Yang kedua, Keputusan Menteri 4 RB Nomor 69/2020 tentang aplikasi umum bidang kearsipan dinamis atau dengan disebut Srikandi. Kemudian yang ketiga, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 456 Tahun 2001 tentang pedoman implementasi aplikasi Srikandi, tata naskah dinas. Dengan implementasi aplikasi Srikandi, mempercepat kinerja. Dan kemudian selanjutnya maksud dan tujuan launching. Pertama adalah launching aplikasi Srikandi dilakukan tujuan sebagai memperluas informasi kepada semua stakeholder, baik pemerintah maupun swasta, dan organisasi yang ada di Padang Pariaman. Yang kedua adalah dengan implementasi aplikasi Srikandi mempercepat kinerja dan secara umum akan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan mempercepat layanan pemerintahan kepada masyarakat. Berikutnya, manfaat dari Srikandi ini adalah mempermudah komunikasi antar instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah manfaatnya kemudahan mengakses informasi yang diperlukan oleh publik. Yang ketiga, meningkatkan kinerja dan mendorong target kinerja pemerintah sampai ke pemerintahan daerah. Keempat, dalam rangka efisiensi penggunaan kertas di lingkungan pemerintah atau dikenal dengan paperless office. Yang kelima, meningkatkan indeks penerapan SPBE. Ini berkaitan dengan Dinas Kominfo. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan indeks penguasaan kearsipan dari Dinas Arsip.
Kemudian kronologis dari rapat investasi sikan ini, yang pertama kita bersama Dinas Kominfo sudah ikut di Batam, kemudian lagi BIMTEK di Padang, melibatkan OPD dan bagian-bagian termasuk SDM dan bagian umum. Kemudian dilakukan sosialisasi BIMTEK terhadap admin, mulai dari OPD sampai kecamatan. Kemudian kita lakukan pendampingan, mulai dari admin sampai kepala OPD sampai kecamatan dalam waktu 1 bulan. Setelah itu baru kita lakukan sesuai dengan arahan pimpinan, diterbitkan surat edaran Bupati bahwasanya 1 Juli ya secara resmi aplikasi Srikadi sudah diberlakukan di seluruh OPD termasuk di kecamatan. Berikut nanti akan kita turun lagi ke Nagari dan juga dari organisasi maupun lembaga lain yang ada di Kabupaten Padang. Kemudian peserta dipindahkan sebanyak 2. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Bupati untuk memberikan arahan dan sambutan dan sekaligus launching atau peluncuran Hadirin undangan yang kami hormati, untuk diterapkan selanjutnya marilah kita dengarkan bersama Preman. sambutan Kepala Arsip Demikian laporan Nasional kami sampaikan. Republik Terima Indonesia. kasih. Dalam hal ini Assalamualaikum disampaikan oleh warahmatullahi Direktur wabarakatuh. Kearsipan Daerah 2 secara virtual. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Suminarsi SS Eko, kami silakan. Baik, terima kasih. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Dalam hal ini disampaikan oleh Direktur Kearsipan Daerah 2 secara virtual. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Suminarsi SSMH, kami silakan. Yang terhormat Bapak Bupati Padang Pariaman, terima kasih. Yang kami hormati Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ketua DPRD wabarakatuh. Kabupaten Padang Pariaman, Forkopimda. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kabupaten Padang Salam Pariaman, Swastiastu, yang kami namo hormati buddhaya, Sekretaris salam kebajikan, Daerah salam Kabupaten sehat, Pariaman, para salam asisten asik. dan staf Kabupaten Padang Pariaman. Yang terhormat Bapak Yang kami Bupati hormati Padang Pariaman, para Bapak kepala Sehat OPD dan Libur. camat di lingkungan Yang kami hormati daerah Kabupaten Wakil Padang Bupati Padang Pariaman. Pariaman, Yang kami Ketua hormati DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Forkopimda, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman beserta jajaran. Kabupaten Padang Pariaman, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, para asisten dan staf ahli Kabupaten Padang Pariaman, yang kami hormati para kepala OPD dan camat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman, yang kami hormati Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman beserta jajaran, yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo, para hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia-Nya kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, untuk mengikuti acara launching implementasi aplikasi Srikadi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman. Kami atas nama pimpinan dan lembaga menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati dan seluruh jajaran, khususnya dalam hal ini Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, bekerja sama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika serta jajarannya yang telah mendukung dan mendorong terwujudnya penerapan aplikasi Srikadi
Srikandi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman demi terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Bapak Bupati dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, keharusan mengelola dan menyelamatkan arsip negara dilakukan untuk dua pertimbangan, yaitu dalam mempertahankan NKRI dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD tahun 1945. Penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan dilakukan untuk menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak keperdataan rakyat serta mendinamiskan sistem kearsipan. Oleh karena itu, untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan visi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus dilakukan melalui tertib arsip dengan transformasi digital agar memori kolektif terlindungi dan terselamatkan. Ini dilakukan oleh seluruh organisasi perangkat daerah dalam pembinaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sehingga seluruh capaian pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dapat dijadikan bahan bukti akuntabilitas dan pembelajaran bagi pimpinan daerah di periode-periode berikutnya untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Transformasi digital bidang kearsipan dilakukan untuk mendukung SPPE melalui penerapan aplikasi Srikandi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres dan Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 679 Tahun 2020 tentang aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. Sebagai bagian dari program reformasi birokrasi, penyelenggaraan kearsipan memegang peran penting dalam perubahan tata laksana. Sejalan dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo pada Hari Kearsipan ke-50 tahun 2021 lalu bahwa kemampuan Indonesia dalam mengelola arsip harus semakin baik, diantaranya melalui penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Srikandi untuk mengelola arsip serta akses dan informasi dalam rangka mendukung implementasi SPPE berjalan dengan efektif dan efisien. Beberapa manfaat implementasi Srikandi antara lain kita dapat berkomunikasi internal dan eksternal melalui fasilitas ini. Arsip yang dibutuhkan dapat ditemukan kembali atau dilacak secara cepat dan handal sehingga meningkatkan efisiensi internal dan daya saing eksternal serta kualitas pelayanan publik yang bisa dirasakan masyarakat. Arsip tersimpan secara efisien dan meminimalisir dampak dari bencana dengan fasilitas penyimpanan cloud dan backup. Demikian pula dalam rangka pengelolaan arsip terjaga dan arsip aset daerah yang efisien dan efektif, pendokumentasiannya dapat dilakukan melalui aplikasi Srikandi untuk memudahkan kontrol dan mempercepat aksesnya. Dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati bahwa dari laporan beberapa instansi yang telah menggunakan Srikandi yang dikirimkan kepada kami, ada perubahan signifikan terhadap anggaran, yaitu alokasi anggaran ATK turun hingga 40%, termasuk juga turunnya anggaran pengurusan dokumen fisik melalui ekspedisi. Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, penyelamatan memori kolektif dalam bentuk arsip status yang bernilai guna kesejahteraan dapat menginspirasi berbagai pemikiran, menyediakan bukti pendukung pembuatan pengetahuan baru sebagai laboratorium untuk memahami pengalaman manusia dan sebagai warisan budaya masyarakat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Padang Pariaman idealnya sudah menyelamatkan, menyimpan dan menyediakan arsip statis bernilai kesejahteraan dari seluruh penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Dokumentasi rekaman sejarah ini dapat memperkuat atau mungkin memperbaiki tulisan sejarah tentang Kabupaten Padang Pariaman, di mana seluruh masyarakat, terutama generasi muda, dapat mengakses dan membaca serta mempelajari arsip tersebut untuk kemanfaatan dan kebutuhan masing-masing. Kami laporkan juga kepada Bapak Bupati bahwa berdasarkan nilai pengawasan kearsipan tahun 2022, perolehan nilai pengawasan kearsipan minimal baik untuk pemerintah daerah provinsi sebanyak 25 dari 34 provinsi
dan 134 dari 508 kabupaten kota, termasuk Kabupaten Padang Pariaman yang sudah memperoleh nilai pengawasan baik di tahun 2022. Semoga penyelenggaraan Kasipani Padang Pariaman terus mendapat dukungan dari Bapak Bupati dan seluruh OPD sehingga pada tahun ini dapat meningkat menjadi nilai A atau Bapak Bupati dan hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami mewakili lembaga mengucapkan selamat dan penghargaan yang tinggi atas komitmen Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh jajaran dalam implementasi SPPE, khususnya Sri Kandi, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta keandalan pelayanan publik yang berkualitas. Kami sangat mengapresiasi kinerja implementasi aplikasi Sri Kandi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman, namun masih perlu diperkuat secara optimal di semua organisasi perangkat daerah, termasuk talenta digital bagi SDM kearsipan, sehingga transformasi digital dengan aplikasi Sri Kandi memberikan dampak ke masyarakat. Melalui tertib asip yang didukung oleh transformasi digital, kita dapat melindungi dan menyelamatkan memori kolektif bangsa di tengah berbagai perubahan zaman untuk menjaga identitas dan jati diri bangsa Indonesia di masa depan, serta mendukung visi Indonesia 2045 sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Padang Pariaman naik Beni melihat pemandangan indah di sore hari. Mari dukung penerapan aplikasi Sri Kandi, wujudkan pelayanan terbaik untuk negeri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa Ibu. Baik hadirin undangan yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Bupati Padang Pariaman kepada yang terhormat Bapak Suhatribur SEMM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Suminarsi dari dan pantunnya ini yang hebat. Pantunnya belajar dari mana itu? Sama-sama hormati pantun Ibu Suminarsi hebat. Ning Beti, emang orang Padang Pariaman itu suka Ning Beti. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Ibu Suminarsi. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ila Rasulullah. Makasih Bu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Urusan sosial ada 5 sama-sama kita pasti harus nggak bisa ditinggalkan. Pertama yang pada kesempatan ini pelayanan terkait dengan disabilitas, pelayanan terkait dengan lansia, pelayanan terkait dengan anak terlantar, Ibu dan gelandangan, ya. SEMM. Terima kasih Bu. Yang sampai acara selesai. Yang tadi juga sudah menyampaikan kemudian dengan arahan dan informasi-informasi terkait dengan yang hari ini kita meluncing aplikasi Sri Kandi. Kemudian juga yang dihormati, terima kasih Ibu ya. Kemudian juga yang dihormati Sekretaris Daerah Padang Pariaman Pak Zahirman, kemarin juga baru Padang Pariaman lebih khusus selesai mengikuti kegiatan dengan Menteri Dalam Negeri dalam rangka kita sudah pasang 2 CCTV pelaksanaan pembangunan simpang ikan Luwalu atau simpang lintas, yang kedua di Cincin, desa-desa dan pembangunan dana desa. Karena Bang Nagari juga mau memberikan 2 titik
Jalan kita tahun ini kita juga menghormati para Bapak Ibu, asisten, staf ahli, bermitra dan mencari yang namanya orang-orang yang daerah Padang Priaman, Pak Zaila, dan juga kemudian Badan Pusaka kegiatan dengan Menteri Dalam Negeri, Kabupaten Padang Priaman, rangka baik yang hadir langsung secepatan di pelaksanaan dan beberapa kecamatan saya lihat mengikuti secara Zoom. Kemudian juga menghormati yang bisa kita ibu-ibu ketua tim kakak daerah melalui bupati dan jajarannya, tapi juga pihak-pihak kepolisian, lembaga-lembaga lain, termasuk juga pengadilan juga bisa untuk memanfaatkan comment center kita ini, sehingga nanti kalaupun tidak seperti daerah-daerah luar, negara-negara luar yang sudah semuanya serba ketua GOW yang mewakili dan ketua dan wanita persatuan yang mewakili, Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Padang Priaman dihormati, kemudian juga Ketua KPU Padang Priaman yang baru ini ya, makanya minta audiensi suratnya sudah saya disposisi untuk diagendakan. Kemudian juga Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Priaman yang dihormati, karena aplikasi Ketua Basnas Kabupaten Padang Priaman mengantarkan kita menjadi termasuk top 10 yang Kabupaten Smart City yang memberikan hadiah oleh Kementerian Kominfo pelatihan bupatinya dengan Kadis Kominfo-nya ke Korea. Satu minggu kita di Korea, dan itu tidak ada orang yang motornya kehilangan, nggak ada. Orang yang menyeberang ditabrak motor nggak ada, ditabrak mobil nggak ada. Karena semuanya selain serba elektronik, jalan-jalan menyeberang nggak ada. Pimpinan yang mewakili, itu dibuat. Kemudian juga pimpinan motor-motor Bang Nagari, siapa pakai motor dia menjelajah itu aja tahu. Karena semuanya pantau terus. Jadi yang hilang itu pasti ketahuan saya mengambil. Dan insya Allah nanti kalau komen center kita sudah khusus cabang UPD Mandiri kita di Padang Priaman, insya Allah Aceh, kita sudah pasang 2 CCTV. Yang pertama di Simpang Ikan Legualung atau Simpang Lintas, yang kedua di Cincin, ada lagi 2 yang di Bang Nagari yang belum, karena Bang Nagari juga memberikan 2 titik. Pada kesempatan ini, nah insya Allah yang terakhir di Ketua Forum akan menyampaikan, karena saya lihat Ketua Forum dengan jajaran pengurus forum tidak hadir di sini semua. Rencana kita tahun ini kita masang 10 Direktur Portepel Sumatera Barat Pemikiran titik yang kesempatan ini dengan kerjasama diwakili ya, karena direkturnya baru tapi belum ketemu dengan saya. Agendakan kita agendakan pertemuan dulu kita kerjasama juga, karena kerjasama tertulis kita belum ada. Saya sudah kerjasama dengan STD Telkom, kemudian sudah kerjasama beberapa perguruan tinggi, BPI swasta, termasuk juga yang melakukan dekat dinas. Termasuk kita tetap di daerah kita, tapi secara langsung pemimpin kita belum ada. Nanti kita lanjut kita saja. Kemudian juga nanti dengan Portepel bermitra dan mencari yang namanya orang-orang yang mau untuk dipublikasikan perusahaan-perusahaannya, dan termasuk juga CSR yang kita minta. Yang ada di Kabupaten Padang Priaman. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan meluncing atau meresmikan Kabupaten Padang Priaman yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang namanya Comment Center Padang Priaman yang sudah lengkap dengan 10 titik CCTV yang bisa kita pantau setiap saat.
yang bisa kita manfaatkan tidak hanya oleh pemerintah daerah Padang Pariaman melalui bupati dan jajaran, tapi juga pihak-pihak kepolisian, lembaga-lembaga lain, termasuk juga pengadilan juga bisa untuk memanfaatkan comment center kita ini, sehingga nanti kalaupun tidak seperti daerah-daerah undangan ini dengan konspirasi sudah luar, negara-negara luar yang sudah semuanya serba IT, jalan tol nggak perlu gerbang lagi, hanya dengan IT, dengan CCTV langsung terpotong orang yang kartu tolnya, dan itu otomatis. Nah, insya Allah kita tentu kalaupun tidak separuh, sebagian kecilnya sudah melakukan hal seperti itu, karena kita adalah salah satu kabupaten karena aplikasi yang baru, karena inovasi yang dilahirkan, mengantarkan kita menjadi termasuk Kabupaten yang Kabupaten Smart City yang Perpres 95 tahun 2018 terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, bahwa Perpres menyatakan kabupaten kota berikan hadiah oleh Kementerian Kominfo pelatihan bupatinya dengan Kadis Kominfo-nya ke Korea. Sistem informasi 1 minggu kita di Korea, dan itu tidak ada orang yang pernah kehilangan, nggak ada. Bagaimana pemerintah kita di orang yang menyeberang ditabrak bisa motor, betul-betul ditabrak beradaptasi motor. dengan teknologi digital. Kita tidak hanya untuk melahirkan aplikasi, kemudian sistem informasi yang masih saja untuk menjawab dari tuntutan undang-undang atau tuntutan perpres atau tuntutan Karena semuanya bagaimana selain serba elektronik, jalan-jalan penyeberangan nggak ada melintas jalan. dalam rangka Itu dibuat lagi semua. prima terhadap masyarakat. Kemudian motor-motor nggak ada terkuncinya, siapa yang pakai motor, dia mau belanja kuncinya situ aja taruh. Karena semuanya dipantau terus. Jadi yang hilang itu pasti ketahuan siapa yang ngambil. Insya Allah nanti kalau comment center kita sudah kita resmikan, tahun 2024 ke atas sudah ada lebih kurang 30 CCTV di 17 kecamatan. Mungkin Padang Pariaman juga menjadi kabupaten kota yang ke depan kalau bicara persoalan kabupaten tingkat. Ini sesuai dengan visi misi. Kemudian juga yang dihormati Ketua Forum Wali Nagari dengan semua wali nagari yang hadir. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini, yang insya Allah yang tidak hadir mungkin Ketua Forum akan menyampaikan. Karena saya lihat Ketua Forum dengan jajaran pengurus Forum yang hadir di sini semua. Kemudian juga dihormati, terima kasih Pak Direktur Poltekkes Sumatera Barat, Ibu Kiram, yang pada kesempatan ini diwakili ya, karena direkturnya baru, tapi belum ketemu dengan saya. Dengan ahli kantor arsip nasional Republik Indonesia, dan sehingga nanti sebagai penyusun proses bisnis. Agenda kita agendakan Pak pertemuan dulu kita kerjasama juga, karena kerjasama tertulis kita belum ada. Saya sudah kerjasama dengan STD Telkom, kemudian sudah kerjasama dengan beberapa tinggi baik negeri swasta, termasuk juga yang melakukan ikatan-ikatan dinas. Termasuk kita letaknya di daerah kita, tapi secara tidak langsung itu ada. Nanti kita tidak lanjuti, Pak Sekda tidak lanjuti nanti dengan Portepel. Kemudian juga terima kasih yang mewakili STQ PDB Luwalung, langsung ownernya ini, dari Sunyabang, sang pemilik. STQ Nasional Kokambar, Kepala Sekolah SMP Kabupaten Padang Pariaman, Admin Sistem Informasi Keasipan, dinamis, terintegrasi,
Kabupaten Padang Pariaman yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah. Kemudian salat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Baik, Bapak Ibu, Ibu Suminarsi, tentu pada kesempatan ini terima kasih. Selamat datang Ibu Kearsipan ya, Ibu Arsip Sumatera Barat. Yang mewakili? Iya, yang dari Arsip Sumatera Barat. Kita berlanjut Bu ya. Karena undangan ini dengan Ibu Suminarsi sudah terlalu risih juga, terlalu lama kita ini kan, sehingga kita lanjutkan. Terima kasih Ibu sudah datang. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita yang pertama terima kasih kepada Dinas Kearsipan Perpustakaan Padang Pariaman. Karena hari ini kita termasuk adalah kabupaten kota, walaupun tidak pertama tapi yang utama yang sudah melaunching yang namanya aplikasi Srikandi, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Arsip tadi, Kepala Dinas Arsip Perpustakaan dan Kearsipan Padang Pariaman tadi. Beliau menyampaikan bahwa dasar dari kegiatan kita ini adalah dari dasar yang namanya Impres ya, Perpres ya, Perpres 95 tahun 2018 terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, bahwa di Perpres dinyatakan kabupaten kota secara nasional itu harus melahirkan aplikasi yang bernama Srikandi, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita juga berharap bagaimana pemerintah kita di Kabupaten Padang Pariaman bisa betul-betul beradaptasi dengan teknologi digital ini. Kita tidak hanya untuk melahirkan aplikasi, kemudian sistem informasi dengan inovasi saja untuk menjawab dari tuntutan undang-undang atau tuntutan Perpres atau tuntutan dari bupati. Bagaimana PDOPD itu berlomba-lomba untuk melahirkan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Tentu ini ganjaran bagi kita nanti. Kalau aplikasi ini betul-betul bisa dilaksanakan, bisa dimanfaatkan, menyentuh orang banyak, insya Allah nilai dari inovasi kita bertambah, dan insya Allah kemarin kita masuk top 8 inovasi Kepentingan Award secara nasional. Tentu saya yakin dan percaya dengan banyaknya lain inovasi betul bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat, nilai inovasi kita indeksnya akan naik, dan saya yakin dari top 8 bisa menjadi top 3 ataupun top 1 di nasional. Serta memotong yang namanya birokrasi. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita juga bersyukur dengan adanya keseriusan dari Kabupaten Kota menyikapi hal khusus kita di Padang Pariaman, menyikapi apa yang diarahkan oleh Menteri Menpan RB kita, bahwa masing-masing kita harus bisa membuat regulasi tentang Arsip Nasional Republik Indonesia, dan tentu kita juga harus berkoordinasi dengan Andri, kantor Arsip Nasional Republik Indonesia, dan sehingga nanti sebagai penyusun proses bisnis ataupun data ataupun informasi terkait dengan pengelolaan arsip itu betul-betul bisa dilakukan sepenuhnya. Kominfo sebagai pengembang aplikasi dan penyedia infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta badan siber dan sandi negara atau BSN atau dulu Lemsanik namanya kalian, sekarang berubah, itu sebagai pengaman aplikasi dan aplikasi dari elektronik itu sendiri. Sistem elektronik memang betul-betul ini yang kita harapkan. Semuanya tentu ini tidak bisa dilakukan dengan instan. Hari ini kita menyampaikan, kita instruksikan, besok berubah tentu nggak mungkin.
Tentu ini kita siapkan fondasinya, kita siapkan kerangkanya, sehingga nanti Kabupaten Padang Pariaman yang Kabupaten Smart City, Kabupaten Pintar, itu adalah kabupaten yang serba elektronik. Sekarang alhamdulillah sudah ada lebih 30% masyarakat kita sudah terbiasa dengan sistem elektronik. Masyarakat kita sudah terbiasa untuk transfer uang segala macam cukup di rumah saja. Tapi tentu bagaimanapun aplikasi ini bagaimanapun harus bisa mengamankan dan merasa nyaman bagi para konsumen, dari para nasabahnya. Jangan sampai ada aplikasi ini mudah dibobol, kemudian nasabah dirugikan, kemudian uangnya tergerus, dan semua serba mudah untuk dibobol oleh tim hacker-hacker atau orang-orang yang barangkali punya sindikat tentang kejahatan itu. Ini juga perlu kiranya kita menjaga dan mengamankan aplikasi itu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dari aplikasi Srikandi yang diharapkan nantinya semua perangkat daerah, baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman maupun di kecamatan dan nagari-nagari, itu bisa mengaktualisasikan dan melaksanakan dengan baik, sehingga digitalisasi pelayanan publik di bidang administrasi ini betul-betul bisa berjalan dengan baik dan betul-betul menyentuh masyarakat dan dinikmati oleh rakyat. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita lihat Ibu Suminarsi ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh OPD-OPD kita terkait dengan Srikandi ini. OPD kita yang sudah memberikan surat melalui program atau aplikasi Srikandi ini, yang paling banyak itu adalah Distrik Capil. Ibu Suminarsi, Distrik Capil kita sudah 996 surat yang diberikan oleh beliau melalui aplikasi Srikandi. Kemudian di Sparpora 480. Kemudian di Kerpus sendiri, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sendiri sudah 185. Kemudian Kominfo 177 sampai pada BKPSDM yang baru 18. Nah ini Pak Kadis, Kepala BKPSDM mana? Nah ini betul-betul dimanfaatkan nanti. Aplikasi ini dimanfaatkan untuk memudahkan para pegawai-pegawai di Padang Pariaman. Manfaatkan Srikandi ini. Jangan sampai Srikandi ini hanya menjawab tuntutan dari Perpres, kemudian tuntutan dari Bupati, tapi betul-betul Srikandi ini kita manfaatkan semua. Dengan lahirnya, dengan kita launching Srikandi di Kabupaten Padang Pariaman. PNS kita, pegawai kita sangat banyak. Kapan perlu naik pangkat, urusannya segala macam cukup di rumah saja, atau cukup di kantor saja, di kantor masing-masing. Nggak perlu lagi untuk datang ke KPSDM, nggak perlu lagi bertemu dengan orang. Dengan sistem elektronik ini bisa memutus mata rantai dan memudahkan serta memotong yang namanya birokrasi. Jadi tidak ada lagi ketika ada pengurusan naik pangkat segala macam, pegawai begitu disulitkan setelah dia melengkapi segala macam dokumen-dokumennya, termasuk juga naik pangkat dan lain-lain. Itu dengan memakai Srikandi ini, saya yakin dan percaya pegawai kita akan termudahkan secara keseluruhan. Kita pernah bikin aplikasi, bukan aplikasi, hanya kita pasti harus tidak bisa ditinggalkan terkait dengan database dan data kenaikan pangkat pegawai itu perlu juga kita lahirkan, kita kombinkan dengan Srikandi dan kita bersinergi. Insya Allah Srikandi bersinergi dengan semua media yang ada yang memudahkan semua. Kemudian juga apresiasi kepada perangkat daerah yang telah menjalankan Srikandi ini sepenuhnya seperti yang saya sampaikan tadi. Ada lebih kurang 13 perangkat daerah yang sudah memanfaatkan aplikasi Srikandi ini. Oleh sebab itu semuanya Pak Sekda ini terdengar langsung oleh Ibu Suminarsi bahwa Padang Pariaman semua OPD-nya nanti di tahun ini
itu sudah memanfaatkan yang namanya aplikasi Trikandi. Oleh sebab itu kita tidak hanya meluncing, sekedar meluncing, kemudian kita laporkan ke Andri, kita laporkan ke Ibu Suminarsi, kemudian kita laporkan ke Mempan RB. Setelah itu selesai, yang namanya aplikasi tinggal hanya bekas-bekas yang kita launching di aula kantor bupati kita ini. Kita menginginkan hari ini kita launching, besok langsung dimanfaatkan, sampai selanjutnya nanti lahir lagi aplikasi-aplikasi yang bisa melakukan percepatan terkait dengan urusan surat menyurat atau bentuk-bentuk lain di masing-masing OPD yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman. Pak Camat juga mudah, Pak Wali Negari juga bicara persoalan surat menyurat segala macam juga dimudahkan. Ini dimanfaatkan. Pak Indi Satria, Pak Indi Satria nanti ini betul-betul dengan seluruh jajaran kita, teman-teman Wali Negari, betul-betul sama-sama kita tingkatkan pemahamannya. Kemudian Pak Haji Anwar di Dinas Pendidikan, kemudian Tuanku juga bisa memanfaatkan karena Perpres itu lembaga-lembaga yang ada, termasuk perguruan tinggi yang ada. Basnas juga bisa, karena ini semuanya adalah memudahkan pelayanan. Memudahkan kalau di KPU tentu pelayanan terhadap para peserta pemilu, urusan dengan pemerintahan, kemudian juga dengan partai politik dan lain-lain, termasuk dengan kesepakatan. Oleh sebab itu tentu kita berharap perguruan tinggi juga semuanya, sekolah SMP juga, Pak Daniel, Pak Ramadi Poldi sampaikan teman-teman semua, Budes itu sampaikan, perkuat, dan Trikandi ini betul-betul dirasakan oleh manfaatnya oleh semua lembaga-lembaga yang ada, oleh semua OPD-OPD yang ada, dan semua unsur-unsur yang barangkali yang terkait dengan kepentingan pemerintah daerah. Itu saja barangkali kan, akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Harapan aplikasi Trikandi di Kabupaten Padang Pariaman pada hari ini secara resmi dinyatakan dimulai atau di launching. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti melalui aplikasi nanti kita launching. Ini tekan tangan juga sih. Iya. Kita coba. Dia kalau nggak tangan bupati nggak mau jalan. Karena sudah dikunci oleh pemilik laptop sendiri. Padahal semua orang bisa. Pemilik laptopnya yang kunci. Kalau buka laptopnya kuncinya tentu bupati bisa yang langsung. Mungkin itu saja barangkali. Terima kasih semua pada undangan Bapak Ibu yang hadir. Salam semua kepada seluruh jajaran di lingkungan kantor masing-masing. Dan insya Allah Tuanku, ini dalam secepatnya kita bisa melaksanakan. Atau besok bisa, kalau memang agendakan besok, kalau acara kita nggak ada yang ini. Tinggi Bang. Jadi kalau surat nyusul aja surat nanti balasan. Jadi usahakan besok komunikasi dengan Pak Sekda ya. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan, ada hal yang tidak patut tidak diucapkan tapi yang jelas ini adalah semangat untuk membangun Padang Pariaman, semangat untuk Padang Pariaman yang unggul, yang terdepan di Sumatera Barat setidak-tidaknya, dan ini sudah banyak mulai kita berikan hasil kerja di pasti harus kemarin dari bisa ditinggalkan. Dari Pak Camat, lembaga-lembaga yang ada, masuk juga Pimda, alhamdulillah Padang Pariaman